Halo bosku, kali ini saya akan membawakan alur cerita film yang berjudul World War Z. Film ini menceritakan tentang infeksi virus misterius yang melanda dunia dan mengubah manusia menjadi kawanan zombie. Kalau gitu gak usah lama-lama, langsung saja kita let's go ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan oleh keluarga kecil yang bahagia, yang dimana sang ayah yang bernama Gary tengah membuatkan sarapan kedua putrinya, yang bernama Marcel dan Connie, dan ibu mereka yang bernama Karin, yang tak lain adalah istri Gary. Suatu hari, mereka pergi ke suatu tempat yang dimana mereka terjebak macet di tempat yang bernama Philadelphia. Karena sangat gabut, Gary pun menyalakan radio. Dan ada sebuah berita yang melaporkan bahwa ada wabah virus rabies yang sudah menyebar ke berbagai negara. Ketika Gary mencoba keluar mobil, tiba-tiba ada ledakan di depannya. Lalu Gary pun masuk lagi ke mobil dan tiba-tiba ada mobil dari belakang yang menabrak mobil yang berada di pinggir Gary. Lalu Gary pun mengikuti mobil itu dan mencoba keluar dari kemacetan itu. Tapi saat Gary lengah, ada mobil yang menabrak mobil Gary dari samping. Dan mereka pun langsung keluar mobil dan mencoba meninggalkan kota itu. Karena banyak orang yang bertingkah sangat aneh. Ketika sedang berlari, Gary pun melihat orang yang digigit dan orang itu pun berubah menjadi zombie. Melihat hal itu, Gary pun langsung membawa kabur keluarganya dengan mobil tetangganya yang parkir sembarangan. Ketika mereka sudah di tengah perjalanan, penyakit anaknya yang bernama Marcel kambuh. Dan tas Karin yang berisi obat tertinggal di mobilnya. Setelah itu, Gary menerima telepon dari temannya yang bernama Terry dan ia menceritakan apa yang telah terjadi. Lalu, ia mengatakan akan menjemput Gary di keesokan harinya. Setelah itu, mereka pun memutuskan mencari apotek terdekat untuk mencari obat anaknya. Saat mereka sudah tiba di tempatnya, Gary pun langsung mencari obat dan Karin langsung mencari asupan makanan. Setelah selesai mencari, mereka pun langsung bergegas pergi. Ketika keluar, Gary pun kehilangan mobil tetangganya yang sudah dibawa kabur orang. Mereka pun memutuskan mencari gedung tinggi. Ketika di tengah perjalanan, para zombie pun mulai berdatangan. Saat mereka sudah masuk di apartemen, mereka bertemu dengan keluarga yang juga bersembunyi. Setelah beberapa jam, Gary mengajak keluarga itu pergi dari situ, tapi mereka menolaknya. Setelah itu, Gary pun langsung bergegas pergi dan menuju atas gedung untuk menunggu helikopter yang dijanjikan Terry. Saat mereka sedang berjalan di tangga, tiba-tiba ada zombie. Gary pun menyuruh istri dan anak-anaknya menuju atas gedung terlebih dahulu. Saat Gary kewalahan menahan zombie itu, tiba-tiba
Tommy datang dan membantu Jerry. Setelah itu, Gary pun langsung lari dan menyusul mereka. Saat helikopternya datang, Gary menyuruh mereka naik helikopter, sementara Gary menahan zombie itu. Setelah mereka sudah naik, Gary pun langsung lari ke helikopter dan dibantu para tentara-tentara yang sedang menembaki zombie itu. Dan mereka pun langsung tancap gas dan pergi dari tempat itu. Lalu, mereka pergi ke tempat yang dibangun militer di sebuah kapal yang berada di tengah lautan. Di sana pun, Terry sudah menyambut kedatangan Gary. Lalu Terry menunjukkan pada Gary bahwa ada dokter ahli virus lulusan Harvard yang bernama Dr. Fastback. Mereka hendak mengirim Dr. Fastback agar bisa mengetahui jenis virus yang sudah menyebar dan menciptakan vaksin untuk mencegah kepunahan manusia. Gary pun diminta menemani Dr. Fastback karena dia adalah mantan penyelidik di PBB. Namun, Gary sempat menolaknya karena hal ini menyangkut umat manusia. Gary pun setuju dengan hal itu. Setelah hal itu, Gary pun berpamitan pada Karin dan langsung menjalankan tugasnya. Setelah itu, Gary, Dr. Fastback, dan beberapa rekan pun ikut berangkat menggunakan pesawat. Saat mereka sudah sampai di Korea Selatan, saat keluar pesawat, mereka pun disambut oleh para zombie yang sudah menunggunya. Sayangnya, hal itu membuat Dr. Fastback panik dan terpeleset lalu tak sengaja tertembak oleh pistolnya sendiri. Setelah itu, mereka memutuskan masuk ke dalam camp yang dipimpin oleh Kapten Speak. Lalu, Gary pun menjelaskan alasan kedatangan mereka di sana, dan Speak membawa Gary ke sebuah tempat yang merupakan awal dari virus itu muncul. Dan Speak pun menceritakan waktu itu ada seorang dokter yang mencoba memeriksa seorang tentara yang diikat karena menyerang dan hendak menggigit seorang warga. Saat memeriksa, tiba-tiba dokter itu tergigit. Dan virus itu pun langsung cepat menyebar ke berbagai negara. Setelah itu, Gary diajak menemui anggota CIA yang dikurung karena menjual senjata ilegal ke Korea Utara. Setelah cerita panjang, Gary pun disuruh ke Yerusalem untuk menemui orang yang bernama Jogren Van Brun untuk mengetahui asal-muasal virus tersebut. Singkat cerita, Gary pun bersiap dan langsung menuju ke Yerusalem menggunakan pesawat. Saat berada di pesawat, Gary pun menelpon Karen. Dan tiba-tiba ada gelombang nuklir yang mengakibatkan telepon Gary terputus karena sinyalnya terganggu oleh gelombang bom tersebut. Setibanya di Yerusalem, Gary dikawal oleh beberapa tentara dan mereka langsung menuju ke tempat Jorgen. Setelah tiba di tempat Jorgen pun langsung menceritakan hal tersebut kepada Gary. Singkat cerita,
Mereka pun membahas banyak hal, namun Gary masih belum bisa mendapatkan informasi dari pasien pertama tersebut. Tak lama setelah itu, orang-orang di sana mulai menyanyikan lagu yang dimana hal itu dapat memancing emosi zombie dan membuat zombie semakin ganas. Zombie-zombie itu pun berhasil memanjat dinding yang dibuat oleh orang Yerusalem. Para tentara mencoba menghentikan zombie-zombie itu, namun usaha mereka sia-sia karena zombie-zombie itu sangatlah banyak. Tak butuh waktu lama, orang yang ada di sana pun seketika banyak yang berubah menjadi zombie. Gary pun dikawal tentara untuk menuju ke helikopter yang akan menjemput Gary. Namun tidak semudah itu, bosku. Zombie itu pun semakin banyak dan semakin berdatangan. Ketika Gary sedang lari, Gary pun berhenti dan melihat seorang anak kecil yang tidak digigit oleh zombie dan hanya melewatinya saja. Ketika mereka berhasil meledakkan zombie itu, tiba-tiba ada salah satu zombie yang menggigit tangan salah satu tentara tersebut. Dan tanpa pikir panjang, Gary yang melihat hal itu pun langsung mengambil pisau dan memotong tangan tentara yang bernama Second tersebut. Saat helikopter datang, Gary pun langsung bergegas menuju helikopter tersebut. Tapi tiba-tiba ada banyak zombie yang datang dan menghampiri helikopter tersebut, sehingga helikopter itu pun jatuh dan meledak. Tak lama setelah itu, Gary pun menuju ke landasan pesawat. Namun pesawat Gary yang sudah lepas landas karena mengira Gary tidak akan selamat dari kekacauan itu. Lalu mereka melihat pesawat yang hendak lepas landas dan mereka pun menuju pesawat itu. Mereka berdua pun akhirnya berhasil naik ke pesawat itu. Saat di dalam pesawat, Gary mencoba membersihkan dan mengganti perban Second. Setelah istirahat, ada mbak-mbak yang mau ke toilet. Setelah membuka toilet, ternyata ada zombie yang berhasil masuk dalam pesawat tersebut. Namun, tak butuh waktu lama lagi, hampir semua isi pesawat menjadi zombie. Karena nggak ada harapan lagi, Gary pun langsung melemparkan granat ke dinding pesawat sehingga menyebabkan dinding pesawat jebol. Melihat hal itu, Gary dan Second pun mengencangkan sabuk pengamannya. Dan satu persatu zombie pun terseret keluar dari dalam pesawat. Namun, hal itu pun menyebabkan pesawat jatuh dan hancur. Ketika Gary sadar, Gary melihat Second sudah menghilang dari kursinya. Namun ada sebuah besi yang tertancap di perut Gary. Dengan hati-hati, Gary pun mencoba menjatuhkan diri dari kursi tersebut. Tampaknya Second pun juga selamat dari kecelakaan itu. Ia pun langsung melanjutkan perjalanan ke sebuah kota, yang dimana di kota tersebut ada fasilitas medis kesehatan ahli dunia alias WHO. Singkat cerita, Terry memindahkan Karen dan anak-anak. Karen dan anak-anaknya ke sebuah pulau yang aman dari zombie, karena kapal tersebut mulai penuh dengan pengungsi. Setelah tiba di depan rumah, Gary tiba-tiba pingsan.
Setelah itu, Gary pun terbangun setelah pingsan selama 3 hari. Tapi beberapa dokter di sana nampaknya curiga dengan Gary. Lalu Gary menyuruh dokter ini untuk menelpon Terry. Dan Terry menjelaskan semuanya pada dokter tersebut. Setelah mereka percaya, mereka disuruh Gary mencarikan virus paling mematikan beserta vaksinnya. Lalu Gary menjelaskan ia akan menggunakan virus itu untuk melawan para zombie. Tapi para dokter itu awalnya tidak percaya karena zombie adalah mayat hidup yang tidak bisa terinfeksi virus lain. Tapi akhirnya mereka pun percaya saat Gary memberitahukan bahwa virus itu digunakan untuk berkamuflase. Sayangnya, virus itu disimpan di ruangan yang berada di sebelah ruangan itu. Dan juga ada beberapa zombie di sana. Tanpa lama-lama, Gary pun langsung menyiapkan diri dan menuju tempat tersebut. Second dan dokter itu pun mencoba membantu Gary menuju ke tempat itu. Ketika mereka sudah dekat di tempat itu, tiba-tiba ada zombie yang sedang berjaga di sana. Tanpa sengaja, dokter yang sedang berlari itu membenturkan linggisnya. Setelah kejar-kejaran, Gary pun menyuruh dokter dan Second itu kembali dan ia pun memancing zombie tersebut. Gary pun berhasil mengalahkan zombie tersebut, tapi tiba-tiba ada zombie lagi yang menuju ke arahnya. Namun, Gary lagi-lagi mengalahkan zombie itu dengan memukul kepalanya sampai bonyok. Di tempat lain, Second dan dokter itu berhasil melewati zombie-zombie itu dan berhasil kembali ke ruangan tadi. Namun, Gary lagi-lagi mengalahkan zombie itu dengan memukul kepalanya sampai bonyok. Setelah masuk ke ruangan tersebut, Gary pun langsung mencari virus tersebut. Tapi nampaknya ia kebingungan karena ia tak tahu mana yang ia butuhkan. Ia pun membawa semuanya. Ketika dia mau kembali, ternyata ada zombie yang sudah menunggunya. Lalu Gary menuliskan sebuah pesan yang dimana pesan itu bertuliskan bahwa ia mencintai keluarganya. Dan ia pun menyuntikkan salah satu virus tersebut ke tubuhnya. Setelah menunggu beberapa saat, Gary pun mencoba membuka pintu tersebut dan nampaknya rencananya berhasil. Ia pun membuat suara kegaduhan dan melewati zombie tersebut dengan santuy. Setelah ia disuntik vaksin, akhirnya Gary pun kembali ke keluarganya. Dan mereka pun menggunakan kamuflase untuk membasmi para zombie. Dan cerita pun tamat.